Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nur Amalia dengan NIM 21000183334 kelas G. Saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir pemrograman berorientasi objek dengan judul penyewaan mobil. Materi yang akan saya jelaskan yaitu ada satu deskripsi aplikasi, dua fitur-fitur aplikasi, tiga alur kerja, empat diagram kelas dan rancangan antarmuka, lima tampilan kode dan luaran program, enam tampilan GitHub. Yang pertama yaitu deskripsi aplikasi. Deskripsi aplikasi yaitu saya akan membuat menggunakan bahasa Java. Aplikasi dibuat sebagai alternatif peminjam untuk mempermudah dalam penyewaan mobil melalui aplikasi. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah agar penyewa dapat mereservasi terlebih dahulu jenis mobil yang ingin disewa sebelum datang ke tempat untuk mengambil mobil yang akan disewa. Jika peminjam telah menginputkan pilihan, maka program akan memunculkan jenis transmisi mobil beserta merek mobil. Pada aplikasi ini menggunakan konstruktor overloading untuk memanggil kelas penyewaan ke dalam main. Kelas penyewaan memiliki dua metode, yaitu metode manual dan metode matic. Terdapat kelas interface pada layanan. Yang kedua yaitu fitur-fitur aplikasi. Fitur-fitur pada aplikasi ini yaitu terdapat pemilihan jenis transmisi mobil, pemilihan merek mobil, lama untuk penyewaan, dan tampilan transaksi penyewaan mobil. Selanjutnya ada alur kerja, yaitu alur kerja pada aplikasi ini, peminjam diminta untuk melakukan login dengan nomor handphone dan password. Setelah melakukan login, akan muncul pilihan jenis transmisi mobil yang ingin disewa, dan peminjam diminta untuk memasukkan pilihan jenis transmisi mobil yang akan disewa. Setelah peminjam melakukan pilihan, akan muncul jenis-jenis merek mobil sesuai dengan inputan jenis transmisi mobil yang telah dipilih. Lalu peminjam akan menginputkan pilihan merek mobil yang akan disewa. Setelah menginputkan pilihan merek mobil, maka akan muncul tarif harga sewa sesuai merek mobil yang dipilih. Setelah memilih merek mobil yang akan disewa, peminjam akan diminta untuk menginputkan berapa lama akan menyewa mobil. Setelah menginputkan berapa lama akan menyewa mobil, akan muncul total tarif penyewaan sesuai dengan merek mobil dan lama penyewaan. Kemudian, akan menginputkan berapa uang yang dibayarkan dan jika ada kelebihan dalam pembayaran akan muncul beberapa kembalian uang. Dan yang terakhir, jika sudah melakukan transaksi, akan ada tulisan apakah ingin melanjutkan transaksi. Peminjam dapat memilih tidak jika sudah selesai dalam transaksi penyewaan mobil, dan bisa memilih iya jika ingin melakukan transaksi kembali. Selanjutnya yang keempat yaitu diagram kelas dan rancangan antarmuka. Yang pertama ada diagram kelas. Di sini pemesan akan dibawa ke penyewaan. Penyewaan memiliki dua metode yaitu manual dan matic. Kemudian akan melakukan totalan dari harga penyewaan dan jika ada kelebihan akan ada kembalian. Kemudian ada rancangan antarmuka. Jadi yang pertama akan ada muncul tampilan menu login. Untuk peminjam diminta untuk menginputkan nomor telepon dan password. Setelah login akan muncul tampilan pilihan jenis transmisi yaitu matic dan manual. Dan akan muncul tampilan menu merek mobil manual jika memilih transmisi manual dan tampilan menu merek mobil matic jika memilih transmisi matic. Dan yang terakhir akan muncul tampilan pilihan merek mobil dan transmisi mobil. Yang kelima, tampilan kode dan tampilan luaran program. Yang pertama yaitu ada kelas penyewaan. Pada kelas penyewaan ini kita akan mendeklarasikan variabel terlebih dahulu, yaitu ada private double uang, integer harga, integer hari, integer manual, dan double matic. Kemudian kita menggunakan scanner input untuk menginputkan data. Kemudian kita ada metode konstruktor overloading penyewaan manual. Pada publik penyewaan manual, kita menggunakan dis manual sama dengan manual, dis hari sama dengan hari, integer bayar sama dengan manual dikali harga. Kemudian membuat output sewa per harinya, kemudian memanggil berapa bayarannya. Dan selanjutnya ada konstruktor overloading penyewaan matic. Pada penyewaan matic ini kita ada integer bayar sama dengan matic dikali harga, kemudian output sewa per hari dan berapa bayarannya. Kemudian ada public static void pilihan, yaitu menggunakan lagi scanner input, membuatkan output lagi. Silahkan pilih jenis transmisi mobil. Yang pilihan pertama yaitu ada manual dan matic. Kemudian
membuat output lagi, masukkan pilihan Anda, kemudian ada integer pilih, dan jika kita memilih satu, maka akan masuk ke dalam case 1 yaitu penyewaan manual, dan jika memilih 2 akan masuk ke dalam case 2 yaitu penyewaan matic. Selanjutnya ada metode manual. Dalam metode manual ini menggunakan kembali scanner input, kemudian membuat output lagi, pilih jenis merek mobil manual, ada jenis mobilnya yaitu ada 1 Toyota Avanza, 2 Innova, 3 Honda Brio, dan seterusnya. Kemudian masukkan pilihan Anda yaitu terus kemudian integer pilih 1, menggunakan lagi switch case. Jika memilih 1 maka akan masuk ke dalam case 1 yaitu Toyota Avanza. Jika memilih 2 akan masuk ke dalam case 2 yaitu Innova Reborn, dan seterusnya. Kemudian ada metode matic, menggunakan lagi scanner input, kemudian membuatkan outputan, pilih jenis merek mobil matic, kemudian ada merek-merek mobilnya yaitu Toyota Fortuner, Honda City, Toyota Yaris GR, dan seterusnya. Kemudian akan diminta untuk memasukkan pilihan, kemudian integer pilih 2, menggunakan lagi switch case. Jika menginputkan pilihan 1, maka akan ke case 1, jika menginputkan pilihan 2, maka akan masuk ke dalam case 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada tampil manual, yaitu ada integer jumlah hari manual menggunakan scanner input lagi. Setelah itu akan membuat output berapa lama sewanya, kemudian akan memasukkan integer jumlah hari, kemudian jumlah hari manual sama dengan jumlah hari dikali manual. Kemudian output lagi Anda memilih jenis transmisi manual dengan harga sewa dan memanggil jumlah hari manual. Void tampil matic yaitu sama seperti void tampil manual, menggunakan integer jumlah hari, menggunakan scanner input, membuat output lama sewanya berapa, kemudian integer jumlah hari. Integer jumlah hari itu adalah jumlah hari ditambah matic dikali hari. Terus kemudian membuat output Anda memilih jenis transmisi matic dengan harga sewa dan memanggil jumlah hari. Kemudian ada kelas layanan yang merupakan interface dan memiliki metode double kembalian. Kemudian kelas kembalian ini merupakan implements dari kelas layanan dan mendeklarasikan lagi private double uang, private double total. Kemudian ada get uang dan get total. Kemudian memiliki metode kembalian yang berisi total dikurang dengan uang. Dan yang terakhir ada kelas main, yaitu pada kelas main ini kita menggunakan lagi scanner input dan menggunakan try and catch yang gunanya untuk mengunci agar mengunci jika kita menginputkan kode selain yang diminta di sini, maka akan terjadi error. Kemudian integer x, y total merupakan x, bayar merupakan y, new kembalian x dan y, total kemudian bayarnya, kembaliannya berapa. Kemudian akan membuat output lagi apakah ingin melanjutkan transaksi. Dapat pilihan 1 iya, 2 tidak. Kemudian integer pilih menggunakan perulangan if. Jika memilih 1, maka akan memanggil metode pilihan. Dan jika memilih 2, maka akan membuat output muncul tulisan terima kasih sudah menggunakan jasa kami. Tampilan luaran program. Pada tampilan luaran program ini, user atau peminjam diminta untuk login dengan menggunakan nomor handphone dan password. Jika sudah melakukan login, maka akan muncul jenis pilihan transmisi mobil, yaitu 1 manual, 2 matic. Kemudian akan diminta untuk memasukkan pilihan, misalkan kita menggunakan 1. Kemudian akan muncul jenis-jenis merek mobil manual, yaitu 1 Toyota Avanza, 2 Innova Reborn, dan seterusnya. Kemudian kita diminta untuk memasukkan pilihan kita. Contohnya kita memilih 2, maka akan muncul harga sewa per hari 325.000.
dengan mobil Innova Reborn manual. Kemudian kita diminta untuk menginputkan berapa lama ingin menyewa. Kita menginputkan 2. Kemudian akan muncul Anda memilih jenis transmisi manual dengan harga sewa Rp650.000. Kemudian total harga Rp650.000 dibayarkan dengan uang Rp700.000, maka memiliki kembalian Rp50.000. Dan jika sudah akan muncul apakah ingin transaksi lagi, 1 ya, 2 tidak. Jika sudah tidak ada keperluan, kita dapat memilih 2 dan muncul terima kasih sudah menggunakan jasa kami. Dan yang kelima yaitu tampilan GitHub. Ini dia tampilan pada GitHub sudah di-upload. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.